Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran pemrograman visual. Minggu ini sudah masuk ke pertemuan ke-9 ya. Pertemuan ke-9 itu sudah masuk ke pengantar Microsoft SQL Server ya. Cuma di video ini Ibu akan sedikit mengulang kembali ya pembuatan diagram IRD ya menggunakan Power Designer. Ya. Mengingat pada pertemuan sebelumnya, Ibu kan di sini ada tugas ya, ada soal pemahaman ya. Setelah sebelumnya di pertemuan kita review dulu sebentar ke pertemuan ke-7 ya. Di sini di pertemuan ke-7 itu kalian diberi tugas oleh Ibu untuk membuat sebuah diagram IRD menggunakan Power Designer. Nanti ininya outputnya ini adalah konseptual data model ya. Nah, kemudian di sini kan Ibu belum ngasih relasi ya, kardinalitasnya. Nah, kemudian di pertemuan ke-8 ya, yang mana kemarin itu ya, Ibu sudah ngasih lagi nih di dalam materi-materi ini, di antara materi-materi ini ada soal pemahaman ya. Soal pemahamannya itu adalah kan mengenerate ke physical data model, kemudian memberikan relasinya. Terima kasih sebelumnya kepada anak-anak Ibu yang sudah mau berpartisipasi di dalam forum diskusi pertemuan ke-8 ini. Ya, Ibu beri apresiasi yang baik buat nih untuk kelas A. Nih untuk kelas A di sini kan Ibu mengajak kalian pada tanggal 1 Desember itu di pertemuan ke-8 untuk melakukan diskusi online ya. Memang Ibu tidak melaksanakan Zoom meeting pada saat itu, tapi Ibu mengajak kalian untuk aktif di dalam forum diskusi. Jadi sebetulnya pembelajaran di sini, learning di sini, bukan hanya kalian mengakses LMS-nya saja, lalu kalian klik absen, ya, kemudian kalian baca materi yang udah Ibu sampaikan, ya. Tapi kalian juga harus bergabung di dalam forum diskusi ini. Artinya, ini kan kita ada keterbatasan nih. Ibu rasa juga memang tidak efektif dengan adanya belum efektif 100% dengan pembelajaran secara daring ini. Tapi Ibu memfasilitasi kalian jika kalian ada yang tidak mengerti terhadap materi, kenapa Ibu seolah-olah paling sulit untuk membalas WhatsApp atau misalnya hanya berdiskusi? Kalau by WhatsApp apalagi Japri itu kan jatuhnya cuma personal, ya. Tapi kalau misalnya di dalam forum diskusi di sini kemudian per topik, ya, Ibu rasa teman-teman yang lain juga bisa jadi mempunyai kasus yang sama, pertanyaan yang sama. Sehingga jika kalian posting di sini, kemudian kesulitan-kesulitan kalian posting di sini, itu kan bisa dibaca oleh semuanya, gitu. Entah oleh Ibu, mungkin Ibu belum membalas teman kalian yang udah udah berhasil mungkin ikut membalas juga, ya, makanya masih ada nih pertemuan selanjutnya. Jadi Ibu minta ke kalian supaya kalian betul-betul memanfaatkan forum diskusi ini untuk menunjang pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu berikan, ya. Jadi bukannya Ibu nggak mau by WhatsApp, kalau WhatsApp itu kan banyak, Ibu nggak tahu, belum lagi kalian ini mahasiswa mana, mata kuliah apa yang kalian tanyain, belum lagi kalau kalian ngirim gambar itu sangat-sangat terganggu kalau Ibu pribadi. Makanya manfaatkan di sini. Jadi Ibu juga bisa melihat aktivitas kalian di jam pelajarannya gitu ya, di mata kuliahnya gitu ya. Di sini kan Ibu bilang, silakan masuk nih ke pertemuan ke forum diskusi pertemuan 8. Yuk, kan kalian udah bikin nih entitas beserta atributnya di pertemuan ke-7.
Nah, lalu sekarang ayo menetapkan relasi ya, relasi antara entitas yang satu dengan entitas yang lainnya. Nah, lalu di sini Ibu coba nih kalian bikin, di sini kan ada Ibu lemparin pertanyaan. Kalian membuat membuat relasi gitu ya antara entitas pemasok dan pemesanan. Nah, apa relasinya? Relasinya memenuhi pemesanan. Kemudian antara entitas barang dengan entitas pemesanan. Nama relasinya detail pemesanan. Yuk siapa yang bisa membuat relasi ini? Nah, Ibu sih maunya kalian tuh aktif di sini gitu ya. Lalu di sini ada Ihsan, maksudnya memenuhi pemesanan gimana? Maksudnya nama relasi antara entitas pemasok dan pemesanan. Ini contohnya misalnya kayak gini. Kan kalian udah bikin nih, ini contohnya. Ini kan kalian udah bikin di pertemuan ke-7 kita sebelum UTS kan sudah masuk ke sini. Kalian tapi hanya sebatas membuat konseptual data model saja ya. Kalian pilih entitas, kemudian masukin nama entitasnya, kemudian kalian isi atributnya beserta dengan tipe datanya ya dan panjangnya gitu ya. Nah, kemudian kan belum ada belum ada relasi nih antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Kan ada cara untuk mau ngecek model kalian ini sudah betul atau tidak, atau misalnya nanti ada yang belum lengkap gitu ya. Di sini kan klik tools, coba kalian cek yang punya kalian yang belum ada relasinya, kemudian cek model, kemudian pilih oke. Mungkin nanti di dalam cek model ini akan ada pilihan bahwa antara entitas ini sama entitas ini belum ada relasi, atau misalnya belum ada primary key di entitas tersebut ya, karena harus ada primary key-nya di masing-masing entitas ya, seperti itu. Nah, lanjut lagi ke forum diskusi yang pertemuan ke-8 kemarin. Nah, alhamdulillah nih di sini ya. Di sini sudah ada siapa nih di sini? Di sini namanya Dwi Puji Nur Soleh. Kan Ibu nyuruhnya ya antara entitas pemasok dengan pemesanan. Lalu apa relasinya? Memenuhi pemesanan. Oke, sudah betul ya. Kemudian antara barang dengan pemesanan, relasinya detail pemesanan. Ini sudah bagus. Bagus ini sudah sesuai dengan Ibu perintahkan. Cuma sayangnya ini kan cuma ada 2 nih. Kan waktu di tugas sebelumnya Ibu minta kalian bikinnya itu kan ada 7 entitas. Jadi Ibu tekanin ke kalian kalau Ibu udah ngasih satu tugas nih. Nanti lanjutannya dilanjut lagi di situ. Jadi biar supaya kalian juga nggak mesti bikin lagi ya. Nah gitu. Nah, oke. Good Dwi, lanjutkan dengan entitas yang lainnya ya. Kan total ada 7 entitas. Nah, entitas yang lainnya kan silakan dibuat lagi sama Dwi. Karena kan ada 7 entitas nih. Ada pemasok, pemesanan, barang, transaksi, pelanggan, admin, pegawai. Oke ya. Kemudian ada lagi. Nah, nih Saiful, Ibu juga nyuruh ke Dewi untuk cek yang Saiful, karena yang Saiful itu udah ada 7 ya. Oh udah betul nih, Saiful juga sama, betul sama Dwi, relasinya sudah betul. Cuma kalau yang Dwi hanya kurang entitas yang lainnya, belum dibuat, belum ada gitu ya. Lalu terima kasih. Lalu atribut yang ini ada lagi yang nanya, atribut yang digunakan dalam merancang basis data menggunakan IRD apa saja Bu? Nah, bisa dikasih contoh untuk atribut entitas apa gitu ya. Jadi atribut itu adalah properti dari entitas. Lalu Ibu ngasih lagi nih, Assalamualaikum, bagi yang belum masuk ke forum diskusi, Ibu tunggu ya, gitu kan. Ibu sampai jam 12, biasanya ini jam 10. Lalu terima kasih Dwi dan Saiful. Lalu lanjut nih, tadi kan Ibu ada 2, sekarang 3 dan 4 nih. Antara entitas pelanggan sama transaksi, relasinya adalah melakukan transaksi. Antara entitas barang dengan transaksi, relasinya adalah detail transaksi. Ya, Ibu nggak tahu nih yang lainnya pada kemana, nggak pada ngerjain apa gimana gitu ya. Jadi Ibu tunggu ya di pertemuan ke-9 ini kalian untuk melengkapi dulu, karena kita nggak bisa nih masuk ke MySQL server kalau si database-nya belum ready gitu ya. Ibu nggak bisa nih tiba-tiba kalian langsung aja bikin database-nya. Tadi Ibu akan arahin kalian dari
konseptual data modelnya yang IRD-nya itu. Jadi kalau misalnya ada yang masih pusing, Ibu saya gimana nih, saya belum ngerti. Jadi gini, kan kalian ini udah bikin apa masing-masing. Ini Ibu kasih contoh di sini. Ibu kasih contoh. Oke, untuk menambahkan relasinya, nah ini kan ada entitas. Ini entitas 1, kemudian ini entitas kedua. Oke, taruhlah misalnya ini adalah Oke, yang ini ya entitasnya. Contoh aja ya. Contoh entitas 1 misalnya. Kemudian yang ini adalah contoh entitas 2. Oke. Oke. Nah, ini kan contoh entitas 1, contoh entitas 2. Kemudian nah, ini entitas itu berarti nama tabelnya. Oke. Lalu kita mau ngisi dong atribut tabelnya itu ada apa aja. Nah, misalnya dalam contoh entitas 1 untuk ngisi atributnya ya. Misalnya klik 2 kali. Lalu di sini ada tab atribut. Nanti kalian bisa ngisi ya. Misalnya isinya ID, contoh aja ya ini nama dan sebagainya. Ini contoh ya bagi kalian yang masih belum mengerjakan konseptual data model. Oke. Lalu untuk tipe datanya di sini ya silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya ini integer, kemudian kemudian ini nama misalnya karakter, kemudian panjangnya 30. Silakan kalian sesuaikan ya. Kemudian nah taruhlah nih udah diisi ya masing-masing atributnya. Kemudian ini juga udah diisi. Contoh aja ya ini. Kode. Nanti yang ininya misalnya kode. Kemudian yang ini misalnya nama. Contoh aja. Oke. Ini entitasnya sudah dibuat, atributnya sudah diisi, tipe datanya juga sudah disesuaikan. Nah, kemudian kita akan menambahkan relasi ini yang di pertemuan kemarin 8. Pilih di si palet di sini ya, pastikan kalian kalau ini apa ya. Nah, ini ada relationship, diklik ya. Kemudian, misalnya kita mau ngasih relasi dari contoh entitas 1 ke entitas 2 misalnya di sini. Nah, ada relationship. Untuk memberi memberi nama relasinya diklik 2 kali di sini. Lalu di sini adalah misalnya entitas 1 contohnya memiliki pesanan contohnya. Oke. Ini lalu ini relasinya sudah dibuat. Selanjutnya kita mau memberi kardinalitasnya ya. Bukan sudah kasih tahu kalian ada one to many, many to one, ada many to many. Contohnya misalnya ini jadi one to one misalnya ya, dirubah seperti ini. Selesai ya, begitu dan selanjutnya. Jadi Ibu akan memberikan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 7, relasi ya. Beserta nanti kardinalitasnya. Jadi silakan kalian buat, lanjutkan hingga menjadi hingga menjadi seperti ini ya, hingga menjadi seperti ini. Nanti untuk ngecek modelnya di sini tools, kemudian cek model, kemudian Nah, ini apa ini nih data. Nah, ini kan nggak ada ya, tidak digunakan kan? Karena yang tadi itu kan yang yang tadi Ibu buat ya. Nah, data itemnya yang tadi Ibu buat. Akan kita hapus ya. Data item apa tuh tadi? ID. Nah, yang ini ya, yang ini Ibu hapus. Kan kasih tahu sama
Nah, ini ID, kemudian kita hapus ya. Nah, kita hapus. Kemudian kode juga hapus. Ini tadi kan sudah yang contoh tadi, ini hapus. Kemudian item nama, nah, yang ini juga ya hapus. Oke. Ini yang tadi ya, yang Ibu buat jadi contoh itu ya. Oke. Lalu kita cek model lagi ya. Tools, kemudian cek model. Oke. Nah, harus sudah oke gini. Artinya tidak ada yang error atau tidak ada atribut yang tidak terdaftar di sebuah entitas gitu ya. Dipastikan ini sudah selesai. Nah, untuk detail nama relasi sama kardinalitasnya nanti akan Ibu posting di pertemuan ke-9. Jadi, silakan kalian kerjakan dulu itu. Nanti selanjutnya kita masuk ke Microsoft SQL Server. Tapi habis dari konseptual data model ini nanti dibikin ke PDM-nya, physical data modelnya ya. Nanti physical data model dibikin physical data modelnya, lalu nanti disimpan menjadi SQL Server 2008. Nanti caranya kalau yang untuk physical data modelnya nanti dipilih ininya nih. Nah, di sini pilih ininya tools, oke. Lalu habis itu pilih generate, oke. Generate physical data model ya. Setelah kalian selesai, nanti kalian habis lihat video ini, kalian kerjakan ya. Kalau Dwi sama seperti Saipul apa siapa ya, tinggal lanjutin ke relasi yang lainnya. Yang lainnya silakan mulai lagi dari awal. Nah, kemudian generate ke physical data model ya, ini. Oke. Setelah itu ya, kalau misal kalian baru nge-generate, ya kalian pilihnya yang generate new physical data model. Karena Ibu tadi sebelumnya sudah menyimpan, gitu ya. Nanti kan Ibu mau update ya. Nanti yang dipilihnya kalian si DBMS-nya, Database Management System-nya adalah Microsoft SQL Server 2008. Ya, kenapa Ibu yang 2008? Karena yang salah satu yang kompatibel dengan si Power BI Connect 15 yang kebetulan kita pakai sekarang ini ya. Jadi kita pakai yang 2008, pastikan ini DBMS-nya 2008, kemudian ini kalau Ibu tinggal update ya, karena udah tinggal oke. Sip, oke. Ini udah. Nanti ada yang harus ditambahkan, nanti aja udah sampai sini dulu. Oke. Nah, udah dibuat berarti udah ada konseptual data modelnya sama ini physical data modelnya ya. Nanti selanjutnya kita akan masuk ke Microsoft SQL Server ya. Jadi pastikan sebelum kita masuk ke materi pertemuan ke-9 kalian harus menyesuaikan ini dan silakan kalian posting di dalam forum diskusi bagi siapa yang sudah selesai. Bagi yang tidak memiliki komputer, tidak memiliki laptop, silakan kalian tulis manual. Ya, tulis manual, kalian bisa lihat dari video Ibu caranya gimana. Oh, kalau mau one to many gambarnya gimana? Kalau yang one to one gambarnya gimana? Harus sama persis. Oke. Ya, sekian video pembelajaran Ibu sebenarnya ini untuk mereview pertemuan-pertemuan selanjutnya dan pastikan sudah selesai untuk bisa masuk ke materi selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi manfaatkan forum diskusi dengan sebaik-baiknya. Silakan kirimkan hasil pemahaman kalian tentang ERD, konseptual data model, kemudian relasi dan kardinalitas ini ke dalam forum diskusi pertemuan ke-9. Oke, karena yang pertemuan ke-8 sudah Ibu nilai, ya. Yang di pertemuan 8 sudah ada Dwi dan Saipul kalau nggak salah. Oke, yang lainnya Ibu tunggu. Tetap semangat, jaga kesehatan semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.